أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وصحابته والتابعين تابعين الصالحين والعلماء والولي الله شمشحات القدر الجيلاني والعلماء Mbah Kiai Haji Kampung Darul Masyuri bin Sastra Bali wa ila al-mahul Bapak Ustaz Nabi Sultan bin Darul wa ila ruhi jami' ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Putar Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dapat kembali dikumpulkan oleh Allah, yang mana tadinya hujan sangat lebat. Alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan untuk tetap berkumpul pada kesempatan sore ini, yang artinya kita masih dituntut oleh Allah untuk senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu kaitannya dengan ilmu dinul haq. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk ke pasal ke-32 dari 117 pasal, yang artinya masih panjang sekali. Kita baru 32 yang berjudul zikir merupakan jalan terdekat menuju kepada Allah. Zikir merupakan jalan terdekat menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La tadrukil dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asaddu min khaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa an yarfa'aka min dzikri ma'a wujudi khalafah ila dzikri ma'a wujudi yaqadatin wa min dzikri ma'a wujudi yaqadatin illa dzikri ma'a wujudi khudur wa min dzikri ma'a wujudi khudur illa dzikri ma'a wujudi ghair batin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bil aziz. Yang artinya, jangan kamu tinggalkan zikir karena ketiadaan hatimu hadir bersama-sama Allah di dalam zikir itu. Sebab sesungguhnya kelalaianmu kepada Allah dengan tidak adanya zikir kepadanya
itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu kepada Allah dengan masih adanya zikir kepadanya. Semoga Allah menaikkan kamu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir kepada zikir yang disertai kesadaran ingat kepada Allah, dan dari zikir yang disertai kesadaran menuju kepada zikir yang disertai kehadiran hati kepadanya, dan dari zikir yang disertai kehadiran hati kepadanya menuju kepada zikir yang disertai adanya keghaiban dari selain yang telah disebutkan, yaitu Allah. Dan tidaklah yang demikian itu bagi Allah sukar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk pada bab zikir yang mana sudah disampaikan dalam makalah tadi. Kebanyakan manusia itu meskipun lisannya berzikir, meskipun hatinya membatin berzikir, akan tetapi hatinya masih belum bisa bersama Allah. Kebanyakan umat manusia meskipun zikir lisannya terus berzikir, hatinya membatin terus berzikir menyebut asma Allah, tetapi kebanyakan hatinya belum bersama Allah. Akan tetapi lalainya hati dalam keadaan tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada lalainya hati keadaan masih berzikir kepada Allah. Maka terus gemakan terus zikir kepada Allah. Meskipun kadang kita tidak merasa ketemu Allah, meskipun kita sudah sering merasakan zikir sirul asrar, zikir jahar dikeraskan, zikir sir di batin, zikir sirul asrar menyadari Allah, tetapi seringnya kita masih merasa kita jauh, kok masih jauh dari Allah, masih muncul sedih, masih muncul takut, masih muncul belum hati yang tenang kepada Allah. Janganlah engkau hentikan zikirmu kepada Allah, karena meskipun engkau masih merasa belum ketemu Allah, itu lebih baik daripada engkau menghentikan zikirmu. Maka jangan pernah kita merasa berputus asa dalam terus menggelerakan zikir kepada Allah. Kalau bahasa syariat, pada saat melakukan aktivitas apapun ya sambil sholawatan lah gitu ya Bu ya. Nyuci baju sholawatan, sambil masak sholawatan. Enggak, para kiai ngajarin gitu nggih. Niku leres, niku pun betul. Itu sudah betul banget. Akan tetapi itu masih masuk kategori zikir secara jahar atau secara sir, zikir tingkat 1 atau tingkat 2. Ingat, yang nama zikir itu ada 4 tingkat, yang mana zikir yang bisa membawa kemakrifatan Allah tingkat ketiga dan tingkat keempat. Zikir tingkat pertama adalah zikir jahar, zikir yang dikeraskan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pikirannya masih menghadap sego berkat. La ilaha illallah, pikirannya masih menghadap aku ingin dipuji makhluk. La ilaha illallah, pikirannya, hatinya masih menghadap pengakuan terhadap semua aku yang bisa, aku yang berilmu dan lain sebagainya. Masih banyak kondisi umat manusia yang ketika berzikir lisan, hatinya masih belum bisa ketemu Allah. Itu zikir tingkat pertama. Itu sudah bagus daripada engkau tidak zikir sama sekali. Zikir tingkat kedua adalah zikir di batin, zikirnya hati, zikirnya orang thariqah, yaitu zikir yang di dalam hati engkau melafalkan la ilaha illallah atau subhanallah atau astaghfirullahaladzim atau subhanallah dan sebagainya.
Kalau di dalam ilmu thariqah itu ada yang zikirnya itu bersamaan dengan keluar masuknya nafas. Masuk hu, keluar Allah. Hu, keluar Allah. Terus dalam setiap nafasnya hu Allah. Karena zikir itu merupakan kebiasaannya para kekasih Allah. Coba dalam hari ini kita sudah berapa banyak berzikir? Dalam hari ini kita sudah zikir apa? Zikir jahar berapa kali? Zikir sir di batin berapa kali? Yang jauh lebih penting adalah zikir sadar. Tingkat 3 adalah zikir sirul asrar. Zikir tingkat 3 inilah yang akan membawa hati kita untuk terus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir 1, zikir 2, zikir lisan sama zikir di batin itu jika engkau teruskan istiqomahkan, engkau akan masuk ke dalam dunia mukasyafah. Apa itu dunia mukasyafah? Itu dunia ujian yang mana hatimu akan terbuka tentang keghaibannya makhluk, terbukanya alam gaib. Ada yang mungkin bisa ketemu leluhur, bisa ketemu bidadari, malaikat, jin, bisa dilihatkan surga, bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu. Itu jika engkau terus mengistiqomahkan zikir tingkat 2. Zikir tingkat 2 itu apa? Zikir yang ketika engkau membatin, terus semisal habis sholat engkau terus zikir diam selama 10.000 kali, setiap habis sholat 10.000 kali semisal, hitungannya ajab, itu akan membukakan tirai gaib. Kalau nggak percaya buktikan, tapi kalau saya nggak mau. Karena apa? Itu nanti justru malah masuk ke ujian terbukanya kegaiban makhluk. Maka banyak orang yang terjebak di sini. Ketika dia sering mengamalkan zikir sir, zikir yang di batin, dia menjadi orang sakti. Menjadi orang yang tiba-tiba ngerti masa depan. Bisa ngerti membaca aura, membaca pikiran, membaca karakter dan sebagainya, membaca masa depan. Karena apa? Dia terbuka pintu gaibnya. Itulah jalurnya orang-orang mukasyafah. Itu belum musyahadah. Musyahadah itu kalau sudah betul-betul makrifat kepada Allah. Makanya dulu tuh banyak orang yang nyari amalan biar menjadi sakti itu gimana, zikirnya berapa ribu, ya itu jalurnya. Kalau sekarang itu sudah nggak penting, sudah tidak penting. Yang penting adalah zikirmu itu untuk ketemu Allah, titik. Yang paling terpenting adalah zikirmu itu hanya untuk ketemu Gusti Allah. Jangan lagi zikirmu itu hanya untuk kepentingan dunia. Sholawatanmu, zikirmu, bacaan Qur'anmu, puasamu, sholatmu, itu dulu seperti itu. Itu proses. Sekarang sudah saatnya zikir kita hanya untuk ketemu Gusti Allah. Lantas bagaimana agar zikir ketemu Allah? Naikkanlah menjadi zikir tingkat 3, yaitu az-zikru bisiril asrar, zikir sadar. Apa mas zikir sirul asrar? Zikir yang sudah tidak ada lafaz, tidak ada menyebut la ilaha illallah, enggak. Sudah enggak menyebut Allah enggak. Sudah enggak batin, enggak. Tetapi hatimu langsung sadar, oh semua ini yang menggerakkan adalah hidup. Semua ini yang menggerakkan adalah yang Maha Esa, yang menguasai, yang menghidupkan, yang menggerakkan aku, yang mengomongkan aku, yang nyuapin aku. Setiap aku makan disuapin sama Allah. Kalau nggak ada Allah, makan itu nggak bisa masuk ke kerongkongan. Kalau nggak ada Allah, nggak bisa garam itu jadi asin. Betul no betul. Kalau nggak ada Allah, nggak ada gula itu manis, nggak ada. Kalau nggak ada Allah, nggak ada sambal itu pedas, nggak ada. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk iman kita mengatakan ada duduk ya. Sekeras itu hati kita mengatakan satu, lihatlah sebagai af'alnya Allah, itu yang gerakkan Gusti Allah. Kedua, suara yang kau dengar itu adalah datangnya dari kalam. Kalam itu adalah yang menyuarakan itu adalah Gusti Allah. Yang ketiga, nama kilat atau gemuruh itu yang memberi nama ya Allah. Yang keempat, zat petir yang menyambar-nyambar itu sejatinya datangnya dari Allah. Itu empat yang kau lihat. Dalam hal apapun, di dalam suami yang mengut, satu, af'al, perbuatan, senggerakkan itu ya Allah. Nggak mungkin suami kita bisa merengut kalau nggak digerakkan Gusti. Lihatlah ke situ, itulah zikir. Nggak mungkin anak kita rewel kalau nggak digerakkan Gusti Allah. Nggak mungkin anak kita soleh, anak kita rajin sholat kalau nggak digerakkan ku Allah. Nggak mungkin suami kita menjadi rajin bekerja, menjadi malas bekerja kalau nggak digerakkan Gusti. Itu namanya af'al, penggaweane Allah. Yang kedua, lihatlah dari zat. Rasakan bahwa di dalam dan di luar suami, di dalam dan di luar alam semesta, itu yang menguasai yang ada hanya Allah, zatnya Allah. Ingat, yang ada hanyalah zatnya Allah. Semua ini hanya pancaran saja. Contoh, cahaya dalam lampu ini muncul cahaya. Cahaya datangnya dari mana? Dari lampu. Lampu datangnya dari mana? Dari listrik. Nggak mungkin nggak ada cahaya. Ada cahaya kalau nggak ada listrik. Itu. Cahaya itu ibarat makhluk yang menyilaukan. Lampu ibarat Nur Muhammad, cikal bakal semua cahaya. Dan listrik itu ibarat Allah, hidup. Berarti semua ini asali saka urip hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes. Nyambung sampai sini ya Bu? Nyambung ya? Berarti Allah itu sangat dekat. Allah begitu dekat. Tidak mungkin ada kita, tidak mungkin ada hujan, tidak mungkin ada surga neraka alam semesta kalau tidak ada Gusti Allah. Yang ketiga, lihatlah dari sifat. Sifat suami yang suka marah, sifat suami yang sombong, sifat suami yang angkuh, yang semena-mena, sifat suami yang baik, yang penyayang. Tolong jangan dilihat itu sifatnya suami, tetapi lihatlah sifat itu dari sifatullah, dari sifatnya Gusti Allah. Sing gerakkan suami penyayang ya Gusti Allah. Sing gerakkan suami menjadi pemarah ya Allah. Maka yang bisa merubah sifat dan karakter suami atau seseorang itu ya hanya Gusti. Enggak bisa panjenengan atau saya atau kita semua merubah sifatnya manusia enggak bisa. Karena apa? Semua sifat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka zikir sirul asr inilah yang menjadikan kunci kita untuk ma'rifat kepada Allah. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju Allah. Zikir itu merupakan simbol adanya sifat kewalian. Jika ibu-ibu dalam hatinya sudah ada gelora untuk terus menggelorakan zikir sirul asrar, tandanya itu sudah ada tanda-tanda kewalian, tanda-tanda menjadi kekasihnya Gusti Allah. Ingat, kekasih Allah itu tandanya apa? Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Sedih ha? Aduh, ini saatnya pengajian jam 4. Kok hujan deras?
Nggak ada khawatir nanti jadi atau enggak, itu nggak ada. Nek tetap hujan deras berarti nggak jadi, ya alhamdulillah. Nggak jadi pun ya alhamdulillah. Nggak khawatir belas. Tadi hujan deras seperti itu, ya biarkan saja Allah bekerja menderaskan. Nanti kalau wayahnya terang ya pasti terang. Kalau Allah mentakdirkan kita pengajian ya pasti diterangkan sama Allah. Wes gitu. Itulah sifat kewalian hamba. Nggak ada khawatir, aduh hujan, nanti jangan-jangan pengajiannya nggak jadi, nanti jangan-jangan. Inilah sifat-sifat yang masih jauh dari Allah. Tidak ada lagi dalam hati kita kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi. Sudah tidak memiliki rasa takut. Kebanyakan manusia memiliki rasa takut karena apa? Karena merasa memiliki atas segala sesuatu. Contoh, takut kehilangan harta, tandanya masih merasa memiliki benar atau benar? Masih mengakui itu harta kita. Padahal kalau kita kembalikan semua itu hanya titipannya Allah, Bu. Mas Vicky nggak pernah ngerasain kehilangan harta, kata siapa? Saya pernah Bu usaha 50 juta, buka pangkas rambut, bangkrut, ya habis. Ya biasa saja, karena apa? Itulah proses. Meskipun sekarang harus menanggung pengeluaran setelah itu, ya sudah nikmati saja. Wong itu datangnya ya Allah, sing gerakkan saya usaha ya Allah. Nyam sama Allah disukseskan ya Allah. Kalau diambil sama Allah, ya tetap milik Gusti Allah. Wis ngono wae penak. Jadi kenapa kita muncul takut? Karena kita mengaku. Mengapa kita takut enggak dihormati orang? Karena kita mengaku merasa yang terhormat. Meskipun engkau berpangkat tinggi, orang yang alim, wes gak usah mengaku-ngaku engkau yang terhormat. Terserah Allah atau manusia memperlakukan kita bagaimana. Kondangan kita makannya ditempatkan yang pojok biasa, ya alhamdulillah, meskipun jenengan sebagai pejabat. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua adalah ujian hati kita untuk terus nyawang Gusti Allah. Itu. Maka setiap orang jangan melupakan zikir. Lakukanlah zikir dengan menghadirkan hati kepada Allah. Gerbang pertama zikir siro asar itu adalah merasakan. Rasakan bahwa Allah itu begitu dekat. Itu dulu. Kalau sudah engkau merasakan Allah begitu dekat, rasakan bahwa Allah lah yang menguasai apapun di dunia ini. Datang uang banyak, suami membawa uang banyak, mulut kita mengucapkan terima kasih, hati kita mengatakan datangnya dari Gusti Allah. Biar enggak apa? Biar kita tidak menyembah hati-hati. Suami ya ujian. Kalau kita masih melihat rezeki itu datangnya dari makhluk yang wujudnya suami, maka kita akan cenderung menuhankan suami sehingga kita takut kehilangan suami. Ya betul. Engkau akan melupakan Tuhanmu. Engkau akan menakutkan kejadian yang akan datang. Kalau suamiku bangkrut gimana ya? Kalau suamiku sakit gimana ya? Akhirnya apa? Ketika suami sehat mau ngambil duitnya, ketika suami sakit tidak mau merawat, itu tanda jauh dari Gusti Allah. Bersyukur Bu, kalau suami sehat ya dilayani dengan baik, suami sakit ya terimalah dengan sabar. Mungkin itu sebagai jalan kita masuk surga.
Mungkin sholat kita belum diterima Allah, mungkin sedekah kita belum banyak atau belum diterima Allah. Dengan jalan suami yang sakit kita merumat dengan sabar, ternyata itu menjadi jalan ke surga, jalan surganya kita. Amin ya rabbal. Itu ingat PSK zamannya Rasulullah. PSK, ada seorang PSK yang tiap malam itu menjajakan dirinya, maksiatnya kurang apa, tetapi karena memang sudah qadarullah hanya memberikan air kepada anjing, itu menjadi jalan surganya. Seperti itulah ibaratnya. Kalau kita dengan senang hati menerima apapun yang Allah berikan, bisa jadi itu menjadi jalan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jalan ketemu Allah tidak hanya pada saat engkau taat, bahkan dalam saat engkau maksiat pun itu juga sejatinya jalan ketemu Gusti Allah. Maksudnya gimana, Mas? Kalau engkau sholat, engkau mungkin sudah biasa ketemu Allah. Saat perutmu lapar puasa, mungkin engkau sudah ketemu Allah. Saat engkau zakat, mungkin sudah engkau biasa ketemu Allah. Tetapi saat maksiat, itu juga jalan ketemu Allah. Artinya bukan berarti saya melegalkan maksiat, enggak. Maksudnya gini dulu, ketika engkau melakukan maksiat, ketika engkau memiliki ilmu dinul haq, yang terjadi adalah hatimu lekas-lekas sadar kepada Gusti Allah. Berarti maksiatnya menjadi jalan ketemu Gusti Allah. Contoh, engkau marah. Marah itu maksiat yang mboten. Sewot ke suami itu maksiat napa mboten? Maksiat nggih. Nada tinggi ke suami itu maksiat napa ora? Maksiat. Nada lebih tinggi itu sudah maksiat ya. Ya, nah suami masih wajar karena suami. Karena apa? Harus mendidik. Tetapi kalau istri melebihi nada setinggi aja itu sudah tergolong maksiat. Tetapi bagi ahli ilmu, ketika engkau sudah melakukan maksiat itu, hatimu 3 detik langsung segera sadar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang menggerakkan aku maksiat ya Engkau, aku kembalikan juga kepada Engkau. Ampunilah dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itulah yang saya maksud maksiat menjadi jalan makrifat kepada Gusti. Bagi orang yang enggak berilmu, maksiat itu menjadi jalan ke neraka. Nauzubillah, ini marahnya semakin marah, sombongnya semakin sombong, dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu, janganlah tinggalkan zikir hanya karena tidak mengingat Dia dalam zikir. Meskipun kadang engkau enggak ketemu Allah dengan zikir, janganlah engkau tinggalkan zikir itu. Meskipun engkau sudah merasa, ya Allah, Mas, saya sudah berusaha zikir sirul asrar terus, tapi kenapa kok saya enggak merasa ketemu Allah? Jangan putus asa. Ingat Allah mengatakan, fa inna ajalallah la'at. Pasti waktu yang dijanjikan untuk ketemu Allah, makrifat itu pasti akan datang. Enggak tahu kapan. Entah nanti mungkin 1 tahun, seminggu, atau beberapa detik lagi, atau berapa lama lagi, hatimu pasti akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita bisa berharap agar zikir kita selalu meningkat terus hingga mencapai kepada suatu keadaan di mana zikir itu akan keluar tanpa disengaja, sehingga kita akhirnya enggak sadar bahwa kita sedang berzikir. Kita enggak sadar bahwa kita sedang mengucapkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, sampai enggak sadar. Karena apa? Kita sudah merasa yang menggerakkan Allah, yang berzikir Allah, yang dizikiri ya Gusti Allah. Ingat firman Allah, wadhkuruni id adzkurkum, berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kalau kita ingin diingat Allah, berarti kita juga harus ingat kepada Gusti Allah. Ibu-ibu, sebagai kesimpulan pada kesempatan sore ini, terus meskipun banyak lalainya, Mas, kita sudah belajar ilmu ini sudah hampir 5 tahun. Ada 5 tahun ya, dari tahun 2020 kalau nggak salah ya,
21, 22, 23, 24, 25. Tapi mengapa Mas kok saya masih sering di makom fana? Fana itu masih banyak lalainya daripada ingatnya kepada Gusti. Gak apa-apa. Itu merupakan suatu proses. Ada yang 10 tahun, Bu. Ada yang cuma seminggu sudah kamil. Kamil itu banyak ingatnya daripada lalainya. Bahkan kalau Rasulullah sudah bakok, sudah terus-terusan sadar kepada Gusti Allah. Janganlah engkau berputus asa. Mas, sekarang maksiat, masih marah-marah, masih ghibah, nanti sadar lagi, nanti maksiat lagi. Ya janganlah pernah mau berputus asa. Yang penting hatimu lekas-lekas sadar kepada Gusti Allah. Mas, saya masih muncul sombongnya, tapi habis itu sadar lagi, Mas. Tadi sedikit sombong ke suami, tapi habis itu saya sadar. Ya nggak apa-apa, itu bagian proses. Berarti jenengan sudah di makrifat fana. Makrifat sudah, tetapi di tingkatan fana. Fana itu yang paling banyak lalainya daripada kamil. Kalau sudah dinaikkan, itu sudah di kamil. Kamil itu banyak ingatnya daripada lalainya. Kalau sudah bakok berarti ya sudah, senantiasa hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.